Halo, sahabat sehat bercinta. Senang sekali Anda kembali di sini, di ruang aman untuk kita bicara tentang cinta, keintiman, dan rahasia kebahagiaan rumah tangga. Pernahkah Anda merasakan ada dinding transparan yang tiba-tiba muncul di antara Anda dan pasangan? Padahal Anda berdua sedang duduk di satu ranjang yang sama. Di balik pintu kamar yang tertutup, ada bahasa-bahasa yang sering kali tidak terucapkan. Salah satunya adalah kebutuhan biologi suami. Bagi banyak pria, hubungan seksual bukan sekedar soal pelepasan fisik semata. Seks bagi suami adalah cara ia merasa diterima, cara ia merasa dicintai, dan cara ia mengisi kembali tangki emosinya setelah lelah menghadapi dunia luar. Namun, apa jadinya jika kebutuhan yang sangat mendasar ini terus-menerus tidak tersalurkan atau terus tertunda karena berbagai alasan? Banyak istri yang mungkin tidak menyadari bahwa saat nafsu atau hasrat suami terabaikan dalam waktu lama, yang terluka bukan hanya egonya, melainkan seluruh sistem syaraf dan keseimbangan jiwanya. Ada beban berat yang ia bawa sendirian, yang jika dibiarkan akan mulai merusak keharmonisan yang selama ini Anda bangun dengan susah payah. Di video kali ini, kita akan mengupas secara mendalam dari hati ke hati apa saja efek bahaya yang mengintai kesehatan fisik dan mental suami jika hasratnya tidak tersalurkan dengan sehat di dalam pernikahan. Mari kita simak dengan hati terbuka demi cinta yang lebih bermakna. Mari kita perhatikan dampak pertamanya. Stres akut dan gangguan tidur yang merusak. Bayangkan Bunda, ketika gairah dan kebutuhan seksual suami tidak memiliki saluran pelepasan yang sehat di dalam pernikahan, tubuhnya tidak tinggal diam. Secara biologis, tingkat hormon stres, yaitu kortisol, akan melonjak drastis. Hormon kortisol yang tinggi ini akan membuat suami merasa terus-menerus cemas, gelisah, dan mudah marah. Pernahkah Bunda memperhatikan ia yang biasanya tenang menjadi sangat reaktif terhadap hal-hal sepele di rumah? Ini seringkali merupakan reaksi dari tubuh yang terjebak. Dampaknya, ia menjadi sangat sulit untuk benar-benar rileks, dan inilah yang langsung mengganggu kualitas tidurnya. Ia akan mengalami insomnia yang menyiksa. Pernahkah Bunda terbangun di tengah malam dan melihatnya masih terjaga? Atau terus menatap langit-langit kamar sampai pagi menjelang, meski tubuhnya sangat lelah dari pekerjaan? Saat kekurangan tidur, maka fungsi kognitifnya akan menurun. Sulit berkonsentrasi, produktivitas kerja merosot, dan emosinya menjadi tidak stabil. Ini bisa memicu depresi ringan hingga berat. Ini bukan tentang Bunda yang salah, tapi tentang memahami bahwa tubuhnya sedang berjuang menghadapi ketidakseimbangan hormon akibat hasrat yang terpendam. Tidur adalah waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan, baik fisik maupun mental. Ketika waktu krusial ini terenggut oleh tumpukan hormon stres, maka seluruh aspek kehidupan suami dan juga hubungan Anda perlahan-lahan mulai goyah. Lalu, bagaimana dengan dampak fisiknya? Mari kita lihat lebih dalam. Dampak selanjutnya yang tak kalah mengkhawatirkan adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh dan hilangnya vitalitas suami secara drastis. Tahukah Anda bahwa keintiman fisik secara rutin sebenarnya memicu produksi antibodi? Ya, seks yang sehat dan penuh cinta berfungsi sebagai pelindung alami dari berbagai macam penyakit. Namun, ketika pria terus-menerus menahan hasrat biologisnya, ditambah dengan tumpukan stres dan kurang tidur yang kita bahas sebelumnya,
maka benteng pertahanan tubuhnya perlahan akan runtuh. Suami akan menjadi lebih rentan dan mudah jatuh sakit. Mungkin Anda menyadari, akhir-akhir ini ia sering mengeluh pusing, mudah terkena flu, atau merasa tubuhnya selalu letih dan lesu. Meskipun ia tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Vitalitas energi yang biasanya ia pancarkan perlahan meredup. Ia terlihat seperti kehilangan semangat hidupnya. Lebih jauh lagi, untuk jangka panjang, menurut beberapa pakar kesehatan, tubuh pria memiliki sistem alaminya sendiri. Ketika siklus alami ini tertahan atau diabaikan dalam waktu yang lama, tubuh akan merespon dengan penurunan fungsi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan sistem reproduksinya. Melihat suami yang biasanya kuat perlahan menjadi rentan dan kehilangan energinya, tentu sangat menyayat hati. Ini adalah sinyal dari tubuhnya yang memohon perhatian, memohon untuk kembali terhubung dengan Anda, satu-satunya pelabuhan di mana ia bisa menemukan ketenangan dan penyembuhan seutuhnya. Sekarang, kita sampai pada dampak yang paling menyakitkan dari segalanya. Luka emosional yang mendalam dan jarak yang semakin melebar di antara Anda berdua. Ketika kebutuhan vital seorang suami untuk keintiman tidak terpenuhi dalam jangka waktu lama, yang terjadi bukan hanya rasa frustrasi fisik semata. Perlahan tapi pasti, rasa percaya diri dan harga dirinya mulai runtuh. Ia akan mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah aku tidak lagi menarik bagi istriku? Apakah aku gagal sebagai seorang suami? Apakah ia masih mencintaiku? Pemikiran-pemikiran destruktif ini mulai menghantui pikirannya Bunda, menciptakan luka emosional yang tidak kasat mata, namun terasa sangat nyata. Di saat yang sama, Bunda mungkin mulai merasa bersalah, bingung, atau bahkan merasa dituntut secara emosional. Ketidakmampuan untuk bertemu di titik tengah, untuk saling memahami kebutuhan satu sama lain, perlahan menciptakan tembok pemisah yang tebal. Cinta yang awalnya begitu membara, perlahan bisa meredup, digantikan oleh kecanggungan, kesalahpahaman, dan ketegangan yang muncul bahkan dari hal-hal sepele. Inilah efek bahaya yang paling menakutkan dari hasrat suami yang terabaikan. Bukan hanya tentang seks, melainkan tentang hilangnya rasa aman, hilangnya rasa saling memiliki, dan hilangnya keintiman emosional yang seharusnya menjadi pondasi terkuat dalam sebuah pernikahan. Ruang yang seharusnya penuh cinta, kini terasa dingin dan sunyi, menyisakan ruang yang luas bagi keraguan dan keputusasaan untuk tumbuh. Namun, sahabat sehat bercinta, di setiap malam yang terasa gelap, akan selalu ada pagi yang membawa harapan. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki jembatan komunikasi yang mulai retak. Solusi dari semua ini sebenarnya bermula dari satu hal yang paling sederhana, namun seringkali paling sulit dilakukan. Komunikasi dari hati ke hati, tanpa adanya penghakiman. Bunda, cobalah cari waktu yang tenang. Duduklah di sisinya, genggam tangannya dengan erat, dan tatap matanya dalam-dalam. Katakan padanya, "Aku di sini. Aku melihat lelahmu, dan aku ingin kita kembali dekat seperti dulu." Dan untuk para suami, belajarlah untuk mengungkapkan kebutuhan Anda, bukan dengan amarah atau tuntutan yang memberatkan, melainkan dengan kerentanan. Katakan bahwa Anda sangat merindukannya, bahwa Anda membutuhkannya untuk merasa utuh kembali. Seksualitas dalam pernikahan yang sehat bukanlah tentang paksaan atau sekedar rutinitas biologis,
Ini adalah tarian dua jiwa yang saling memberi, saling menerima, dan saling menyembuhkan. Ketika hasrat disambut dengan cinta dan pengertian, maka keajaiban akan terjadi. Stres perlahan memudar, tubuh kembali bugar, dan ikatan batin kalian akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi kita kali ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada pasangan tercinta agar kalian bisa berdiskusi bersama. Klik tombol like, subscribe, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode Sehat Bercinta selanjutnya. Mari bersama kita rawat keintiman demi cinta yang tak lekang oleh waktu.